sudah berdoa memberikan lebih dari masing-masing. Kita berdoa. Misalnya memotong, menyalakan, mengaduk, dan mengklik. Dan yang terakhir yaitu bersifat informatif dan jelas, di mana isi teks ini harus mulai dipahami agar pembaca tidak bingung saat mengikuti langkah-langkahnya. Nah, setelah tes prosedur itu memiliki ciri-ciri, ternyata tes prosedur itu ada strukturnya agar tahu jalan di mana kita untuk melakukan langkah-langkah tersebut. Di mana yang pertama itu ada tujuan. Tujuannya itu yaitu bagian yang berisi penjelasan tentang hasil atau tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Nah, yang kedua itu alat dan bahan. Nah, itu biasanya itu berisi perlengkapan atau bahan yang diperlukan untuk melakukan langkah-langkah tersebut. Dan yang ketiga, langkah-langkah di mana bagian yang pertama yang penting yaitu yang berisi urutan tahapan melakukan suatu kegiatan secara sistematis dan menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu penutup atau simpulan. Nah, penutup atau simpulan ini sifatnya opsional, di mana dia hanya berisi hasil akhir, syarat atau ucapan penutup. Nah, bagian ini tidak selalu ada dalam tes prosedur. Selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan dalam tes prosedur, di mana yang pertama ada menggunakan kalimat imperatif, yaitu kalimat yang bertujuan memberi perintah atau arahan. Contoh, masukkan kopi dan gula ke dalam gelas. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif, di mana kata kerja yang menunjukkan tindakan yang dilakukan. Contoh,
ketiga, menggunakan kata kerja atau upper, di mana kata kerja ini digunakan untuk memperjelas cara, waktu, tempat, atau jumlah dalam langkah-langkah prosedur. Di mana contoh, aduk perlahan selama 5 menit. Dan yang terakhir itu menggunakan konjungsi temporal atau kata penghubung urutan, yaitu digunakan untuk menunjukkan tahapan atau urutan kegiatan. Contoh, pertama, kemudian, setelah, itu, selanjutnya, dan terakhir. Nah, itulah materi tentang tes prosedur, di mana tadi ada ciri-ciri tes prosedur, struktur tes prosedur, dan ada kaidah pembahasan dalam tes prosedur. Nah, setelah ibu tadi menjelaskan materi tentang tes prosedur, apakah anak sudah paham semua atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Betul. Ya, sudah dimaksud tadi saya sudah pesankan ada teks imperatif. Nah, maksud teks kalimat imperatif itu apa ya? Nah, teks kalimat imperatif itu, imperatif itu adalah kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah atau larangan. Dan kan yang tadi mana contohnya itu masukkan kopi. Dan situ kan di akhirnya itu ada data seru, berarti masukkan kopi berarti itu adalah perintah. Perintah di mana masukkan kopi di dalam gelas. Oh, gitu. Oke, anak-anak sudah paham semuanya. Dan ini selanjutnya ibu akan menyuruh kalian untuk melakukan praktek, di mana nanti ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Nah, di mana nanti prakteknya itu kalian membuat suatu kerajinan di mana dari bahan-bahan yang sederhana di dalam kelas ini, yaitu seperti selembar kertas. Nanti kalian membuat kerajinan itu bisa misalnya membuat kapal, membuat tempat sampah dan lainnya, di mana bagi setiap kelompok itu harus berbeda-beda. Oke, selanjutnya ibu akan membagi kalian ke kelompok. Ini ibu akan menghitung kalian di mana 1, 2, 3, selanjutnya 1, 2, 3 dan sampai seterusnya. Oke, oke, kalian ibu mulai pada Nobri. Satu, 2, 3. 1, 2. Oke, udah semua. Oke, semua udah mendapati kelompoknya. Yang dapat kelompok 1, 2, 3 akan bertemu dengan temannya yang mendapati kelompok 1, 2, dan 3. Selanjutnya, ibu persilakan kepada kalian untuk mencari teman kelompoknya. Oke, baik anak-anak, ibu di sini ingin mengingatkan sebelum kalian mengerjakan, kalian harus juga menyiapkan apa saja bahan-bahan dan langkah-langkah yang akan kalian kerjakan dalam produk kerajinan tersebut. Lalu kalian tulis langkah-langkahnya, bahannya, dan kaidah pembahasan dalam teks prosedur tersebut. Lalu setelah kalian sudah membuat produknya, sudah kalian tulis bahannya, langkah-langkahnya, dan sesuai kaidah pembahasan tersebut, lalu nanti kalian ada perwakilan untuk mempresentasikan hasil karya kalian di depan ini nanti. Ini kelompok 3 pembuatan kapal nanti kan? Kapal laut. Bisa kan? Ada itu. Ya. Ini kelompok 2 ada apa itu? Oke, silakan kelompoknya. Terima kasih, Bu. Ini kelompok pertama membuat apa? Oh, membuat buku baru Ibu atau main bersama. Ya. Oke, semangat ya pendidikannya, Bu.
Ibu persilakan. Ya, dia juga. Oke teman-teman, jadi di sini saya Kepala Badan Bogor 2 membuat tempat sampah yang digunakan untuk membuang sampah seperti ini. Jadi prosedur yang kami buat yang menyesuaikan dengan gaya kebangsanya, yaitu menyiapkan kertas seluruh persegi 20x20 dan tangan. Jadi yang pertama melipat kertasnya secara diagonal hingga berbentuk segitiga lalu dibuat kembali. Lalu begitu juga untuk lalu dilipat lagi di diagonal di sisi lain agar berbentuk garis silang. Setelah dibuka kembali, semua kertas ini dilipat sesuai sudut kertas yang ada di tengah hingga menjadi persegi panjang yang lebih kecil kembali. Lalu yang dilakukan adalah melakukan hal yang sama pada sisi kiri dan kanan hingga membentuk kotak-kotak kecil. Lalu dibuka lipatannya kembali dari atas dan bawah. Lalu lipat dari sisi kiri ke kanan, lalu ke tengah untuk membentuk dinding kotaknya, untuk membentuk dinding kotak yang ini. Lalu dilipat kembali bagian atas dan bawah ke dalam, dan ujung dari kertas itu diselipkan dalam terkunci dengan kuat hingga terbentuklah tempat sampah. Oke, terima kasih kepada kita. Silakan dulu, Ibu. Selanjutnya kelompok 3, Ibu persilakan maju ke depan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana cara langkah-langkah membuat kapal sederhana. Yang pertama itu siapkan 1 lembar kertas. Yang kedua, lipat kertas dua bagian sama besarnya. Yang ketiga itu lipat kedua ujung atas ke tengah hingga membentuk segitiga. Yang keempat, lipat bagian bawah kertas ke atas pada kedua sisi. Yang kelima, buka bagian bawah hingga membentuk persegi. Selanjutnya, lipat kembali bagian bawah ke atas hingga membentuk segitiga. Buka lagi hingga membentuk persegi kecil. Selanjutnya, tarik kedua sisi perlahan sampai membentuk kapal. Akhirnya, kapal pun siap digunakan. Ini produk dari kelompok 3 ya, yaitu kapal. Berikan tepuk tangannya sekali lagi. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Ibu silakan dulu. Selanjutnya yang terakhir kelompok pertama. Baik, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait prosedur dari buku garuda ataupun mainan ramalan kertas. Nah, di mana dalam pembuatan ini dibutuhkan alat dan bahan. Nah, alatnya itu berupa kertas. Alatnya itu berupa gunting dan bahannya itu berupa kertas. Nah, gunting ini termasuk ke dalam yang opsional karena hanya untuk merapikan kertas itu saja. Oke, adapun langkah-langkah dan prosedur dari pembuatan buku garuda ini yaitu pertama terbagi menjadi 4 bagian. Di mana bagian pertama itu adalah membuat kertas menjadi persegi. Di mana pertama kali ketika kertas masih utuh akan dilipat menjadi segitiga. Nah, ketika kertas dilipat menjadi segitiga akan terdapat sisa di ujung kertas. Nah, sisa itu kita buang dan tidak digunakan. Lalu setelah segitiga itu terbentuk, kita buka lagi di kertasnya. Nah, bagian yang kedua itu ada membuat pola lipatan dasar, di mana kertasnya dibuat silang diagonal. Lalu lipatan kertas tersebut dibuat menjadi lipatan 4 sudut ke tengah. Nah, hasilnya kertasnya akan berubah menjadi persegi yang lebih kecil. Dan bagian yang ketiga yaitu melipat bagian belakang, di mana kertasnya akan dibalik lalu dilipat 4 sudut ke tengah lagi. Nah, hasilnya semua akan melihat 4 buah kertas segitiga kecil dan juga di baliknya akan dilihat sebuah 4 buah kantong kotak di sisi yang baliknya. Nah, yang bagian keempat itu atau bagian yang terakhir adalah pembentukan buku garuda, di mana di bagian ini lipatan 2 itu untuk menurunkan supaya tidak kaku. Nah, baru membentuknya menjadi mainannya dan akhirnya hasil menjadi seperti ini. Jadi, ada cara mainnya. Boleh kami lihat dulu ya.
Ada master dari Bapak kami, terima kasih. Baik, terima kasih kalau banget. Baik, terima kasih